Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dunia gaib dari PS Sakra Biru dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah berada di museum yang ada di Gunung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Dan ini adalah museum dari Taman Wisata Purbakala. Jadi kita akan langsung tanya-tanya sama pengurusnya atau pegawainya. Assalamualaikum, Pak. Ya, jadi pemirsa ini adalah Bapak Turwidi, yaitu pegawai dan pengurus museum dari Taman Wisata Purbakala ini. Dan selanjutnya kita akan tanya-tanya kepada Pak Turwidi tentang benda-benda sejarah yang ada di sini dan bagaimana secara penjelasannya nanti kita tanyakan biar dijelaskan oleh Bapak Turwidi. Jadi dari sana dulu ya. Nah ini menhir ini termasuk peninggalan zaman prasejarah atau zaman megalitik. Fungsikan sebagai simbol menunjukkan ke atas bahwa animisme mereka sudah mulai mengenal Tuhan, menunjuk ke atas mengenal Tuhan. Nah, menhir ini banyak di area situ sama menhir itu adalah batu berdiri. Menhir itu batu berdiri, tapi ini mereka sudah mengenal ketuhanan, Pak ya. Walaupun mereka animisme, dinamisme, tapi sudah mulai mengarah mengenal Tuhan. Sudah ada kepercayaan. Dan kita lihat di sini ada batu bibisan, batu pamarik, dan di sini juga ada batu pelubang. Ini difungsikan untuk bisa untuk pengobatan juga, untuk pengobatan pada saat itu yang menggunakan daun ya. Menggunakan daun itu hanya dengan daun kemudian ditempelkan kepada mereka yang sakit akan sembuh. Kemudian ada batu berlubang yaitu untuk meracik biji-bijian juga untuk pengobatan juga. Ini seperti apa ya, Pak ya? Bulat-bulat gitu ya, Pak ya? Seperti ulat-bulat. Seperti ulat-bulat gitu. Batu pengerik. Untuk berarti dia untuk menghancurkan itu, melumatkan biji-bijian, juga bisa untuk masa ramuan. Sama yang ini juga? Nah ini sama ini karena itu masih kaitannya dengan tadi berlubang untuk ininya berlubang ya. Oke, kita langsung sini. Ini batu berlubang. Ini yang menhir juga sama seperti tadi. Batu berlubang dan juga ada batu bergores ini, bergores ini untuk mengasah senjata, Itu kalau mungkin kalau itu senjatanya kecil, namun mungkin kalau yang ini batu bergores yang ini mengasah senjata yang besar. Yang ini untuk mengasah senjata. Sama ini juga untuk mengasah senjata karena masih zaman batu, jadi itu pengasahan, ada kapak batu, ada sendok batu, ini pengasahan karena mereka masih menggunakan kapak-kapak, ada kapak genggam juga. Ada juga kapak genggam di sini. Ada, Pak ya? Ada kapak. Kita simpan nanti kita lihat di sana. Ini ada batu fosil itu di sana itu fosil kayu itu untuk sebagai alat pukul, jadi itu keras. Walaupun itu dari kayu yang sudah mengfosil, itu kerasnya melebihi batu, kekuatannya lebih batu. Jadi itu lebih memang keras. Seperti kayu itu, Pak? Iya, memang kayu yang sudah mengfosil. Sudah menjadi batu. Ya fosil, ya. Nah, yang ini yang bawah ini, Pak. Sama itu tombak, tapi itu sudah mulai klasik karena itu sudah berbentuk logam. Ini. Ya. Ya, sudah seperti besi. Ya, besi, memang sudah besi. Sudah masuk klasik. Kita campur. Nah, ini ada peninggalan dulu bahwasanya di Taman Purbakala ini dulu juga tempat perdagangan antar negara. Pecahan keramik. Ini, Pak, yang kecil ini, Pak. Yang mana? Ini. Itu
Oh, nah ini juga nih sebagai mata uangnya. Jadi ini juga sebagai bukti bahwasannya di area situs Taman Purbakala Purwarejo itu ya, itu dulu untuk perdagangan. Jadi, sehingga ada mata uangnya. Dan kemarin terakhir tahun 2016 itu dia lakukan penggalian atau ekskavasi, masih juga ditemukan koin Cina, masih ditemukan koin Cina. Oh, ini berarti uang-uang zaman dulu, Pak Iya, ya? sama abad 12 sampai 13. Nah, ini pada dinasti Song, Yuan Ming, Tang, dan Song ada juga di sini ya. Ini di zaman-zaman dinasti. Ya, dinasti. Pecahan-pecahan Ada keramiknya. dinasti Ming, ada dinasti Song, ada dinasti Tang juga, ada Yuan juga ada. Dinasti Yuan, Wah, biasa. ada ya. Kita itu memang dulu kekayaan kita loh di daerah. Iya. Kita ada apa? Pesan-pesan keramik nih. Kalau sekarang kita sudah ya nggak ini lagi. Kalau dulu memang keramik itu seperti al yang bisa dikatakan canggih karena di situ juga untuk menyimpan makanan yang tidak bisa basi ya, gitu loh. Yang tidak bisa basi ya, Pak. Saya pernah dengar dari ya awal dari buku-buku sejarah itu memang ada dulu. Ya, memang. Katanya yang Nah, kalau sekarang kita menyimpan makanan pakai kulkas, kalau dulu pakai ini, jadi tidak basi. Ya. Seperti guci-guci ini, Pak. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Nah, ini ada tadi saya katakan bahwa ada kapak juga dari batu juga ada. Oh iya. Ada sendok batu. Nah, itu senjata, dulu senjata. Ini jenis kapaknya. Ya, itu juga dulu memiliki kekuatan magis ya, mempunyai kekuatan magic yang luar biasa. Itu kalau keramik-keramik lokal kita. Keramik-keramik lokal kita. Ini dari zaman apa, Pak, ini? Itu termasuk kaitannya dengan itu ya, karena dulu barter ya. Nah, kalau kita misalnya produknya seperti itu, masih seperti itu keramik lokal. Kalau ada keramik-keramik yang seperti pecahan itu sudah ini. Nah, kita juga ada yang itu juga. Yang itu seperti tutup ceret atau apa, Pak? Ada cepuknya. Cepuk. Ya, kemarin juga kita temukan tutupnya, tapi belum kita belum kita lakukan penelitian, tapi perlu penelitian. Jadi ketika penemuan di sini harus penelitian, bahkan nanti juga yang ditemukan sama itu nanti juga penelitian. Jadi semua sudah diteliti, Pak ya? Sudah diteliti, sudah diregistrasi semua. Ini awal mula ini kita Taman Purbakala itu berawal dari penemuan ini. Makanya dari awalnya ini penemuan arca yang disebut arca Bodhisattva atau patung Putri Badariah. Yang patung ini luar biasa. Kalau kita lihat di Jawa pun jarang diketemukan. Mungkin kalau di Jawa ditemukan itu ada patung yang ditemukan tidak utuh. Mesti kalau nggak hilang lehernya atau kepalanya atau juga potong tangannya. Juga banyak di Borobudur itu banyak yang terputus tangannya. Terputus tangannya. Tapi ini kita utuh ini, Pak. Utuh. Pada saat ditemukan utuh. Jadi posisinya. Dan ini batu semua. Ya, batu semua. Itu batunya batu luar biasa. Itu luar biasa. Jarang ditemui batu yang sejenis ini. Kalau kita lihat ya seperti biasa itu batu itu biasa. Tapi kalau pada saat kita senter kemudian kita gerakkan, ini ada semacam mutiaranya. Oh, benar-benar. Ini ada energi positifnya di sini. Ada energi positifnya. Gemerlap seperti ada ini. Kristal-kristalnya. Oh iya, beda. Ada kristal-kristal. Betul. Luar biasa. Inilah kita memang beda, Pak. Ini yang katanya dulu pernah di ini, Pak ya, di apa itu? Di labor gitu. Oh ya. Yang ini dulu sejarahnya. Sekitar tahun 75 karena belum ada rumah informasi atau museum ini. Ini dulu ditaruh di depan puskesmas kesehatan masyarakat Purwarejo. Karena dibuatkan tugu. Dan supaya menarik pada saat 17 Agustus ini pernah dikapur. Kapur putih bagus memang ya. Tapi karena dan masih kekuatan magisnya masih luar biasa. Yang ngapur itu sakit gitu, sakit yang nggak sembuh. Nah, datang ke para paranormal untuk pengobatan ya. Harus membersihkan ini. Setelah dibersihkan ya betul-betul memang ya. Alhamdulillah sembuh. Iya, memang betul. Ini masih ada kok. Bekas-bekasnya ini masih ada.
bekas dilabur dulu itu. Ya. Bekas Tapi dikabur. memang harus bersih. Dan ini kita nggak sembarangan ya mencuci ini ataupun nggak boleh. Kok kayak ada Iya. percikan kayak sinar emas ya? Ya betul. Itu kayak cahaya-cahaya ada kristal-kristalnya. kristal-kristal. Memang beda ini Ini batunya. luar biasa. Ya ini Dewi siapa Pak tadi? ini namanya itu Dewi Putri Badaria. Arca Putri Satwa Putri Badaria. Karena patung Ya. Buddha, patung Buddha termasuk patung Buddha. Patung Budi ya, sama Buddha. Waktu itu memang cenderung invasinya Sama Buddha. Kalau yang sini, Nah, ini nih kalau prasasti. di zaman ya kalau dulu ada namanya Sepain Lidah ya, ada Sepain Lidah. Ini prasasti Bungkuk. Prasasti. Prasasti Bungkuk karena Bungkuk. ditemukan di desa Bungkuk. Nih, sana ada desa Bungkuk. Iya, ada Ini desa desa Bungkuk. Nah ini di sekitar abad ke-7 dari kerajaan Sriwijaya, peninggalan Sriwijaya. Nah, ini peraturan kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat yang tidak tunduk dan patuh maka akan mendapatkan kutukan. Nah, ini semacam sumpah supaya lidah. seperti itu. Memang kalau memang dia nggak tunduk dan patuh ya itu maka dikutuk. Nah, ini. Oh iya. Nah, ini hurufnya huruf Pallawa, bahasanya bahasa Melayu kuno. Ini Nah, bahasanya bahasa Melayu kuno. bahasa Melayu kuno. Tapi kalau hurufnya huruf Pallawa. Huruf Nah, ini Pallawa. selain di Lampung Timur ada di Kalianda, di Palas Pasema ada. Di Oh Palas iya Pasema. iya, saya pernah Di Palas Pasema itu ya batunya malah ya, bagus di sana bagus. Itu hanya satu-satunya batu itu tuliskan sama hurufnya Pallawa, bahasanya bahasa Melayu kuno dan isinya juga sama untuk peraturan kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat. Nah, itu memang benar-benar ditempatkan mungkin ya masyarakatnya ya masih kurang tunduk dan patuh pada kerajaan Sriwijaya. Ya, saya Cipahit Lidah ini Pak. Ya. Saya ini Pak yang Kalau yang ini batu angka tahun, nah ini sudah sebenarnya juga karena bentuknya ini batu ini pasca punden. Jadi setelah punden ini mau mengarah untuk pembuatan ke candi sebenarnya, karena ini bentuknya sudah ada seperti kaitannya. batu bata ya. Nah, dan sini juga ada punden batu bata. Ini untuk pembuatan punden. Nah, Itu ini- kayak seperti ada Nah tulisan-tulisan itu Pak. angka huruf-huruf. Jawa, angka Jawa. Nah itu angka Jawanya di sini. Tahun kayak angka tahun itu. Angka tahun Jawa. Tahun berapa Angka itu? tahun berapa ya saya lupa. Coba saya lihat sebentar ya. Saya masih taruh sini kayak. Tapi bukan Prabu dan ini setelah tahun angka Jawa Angka Jawa. 1247 Saka. Kalau Masehi 13. Jadi sekitar abad ke-14 ini. Ya, sekitar abad 14. Harapan 14. Nanti malah saya benerin ini. Bukan batu prapunden tapi ada pasca punden setelah punden. Pasca punden. Iya pasca, bukan pra. Kalau pra kan sebelum Iya, punden. sebelum Nah, kalau punden. sebelum punden apa kan punden itu prasejarah. Prasejarah. Berarti ini zaman kerajaan ini Pak. Ya bisa dikatakan zaman kerajaan. Beda zaman dari purbakala. Sudah masuk ke klasik ya, masuk ke klasik. Masuk klasik. Jadi zamannya sudah berbeda. Sudah berbeda, udah bukan Zaman wali. bukan prasejarah lagi. Nah, yang terakhir ada ini. Ada stamba ya. Stamba. Stamba itu Kecil. tubuh kecil, kalau ada juga stamba itu ada juga tubuh besar. Ini stamba ini suatu batas wilayah kerajaan Sriwijaya ya. Oh, tanpa batas. Batas kerajaan. Ini di sebelah ditemukan di sebelah selatan situs Batu Mayat. Nah, ini. Oh, dari Batu Mayat itu di sebelah selatannya, Pak. Sebelah selatan. Kenapa? Kalau nggak kita pindah ke sini takut ancaman vandalis. Jadi ada kerusakan makanya kita ke sini. Iya, Pak, betul. Nah, selain zaman ya prasejarah atau zaman megalitik, zaman klasik juga ada zaman Islam. Nah, ini zaman Islam. Zaman Islam kita ada replika. Kalau aslinya ini ada di rumah Pak Sanudin Waka. Bojong, ini ada di Bojong. Ini aslinya di sana. Kita hanya replika. Yang ada di sini ini semua Tulisannya Arab Pak ya?
tulisannya Arab ya? huruf Arab. Ini kita buat salinannya supaya mudah dibaca ya. Nah ini bahasanya bahasa Jawa Banten. Usia daripada prasasti Dalung ini sekarang sudah sekitar 300 tahun. Namanya Prasasti Dalung ya. Prasasti Dalung. Kalau sampean Dalung. ingin melihat aslinya, ini berada di Kediaman Pak Hasan Waka, Bojong. Tapi nggak sembarang orang bisa ditunjukkan untuk ke sana. Tapi kalau saya atau mungkin saya membawa teman siapapun ingin melihat ini ya langsung kasih. Karena mereka sudah percaya kepada kami. Ini isinya ini adalah antar perdagangan dan pelayaran di Banten. Jadi Prasasti Dalung itu dari Sultan Banten, Pak. Dari Kesultanan Hasanuddin ya. Tapi masih turun ke berapa gitu dari Kesultanan Hasanuddin. Masih diamankan. Jadi kalau memang mau penelitian silakan dari sekitar abad ke-17 ke sana. Ini masyarakat Lampung yang ada di sana masih dan mereka masih sampai sekarang menggunakan bahasa Lampung itu di Cikoneng. Kalau pantai apa? Anyar ya, di sekitar pantai Anyar sana ada. Bahkan masjid yang di Lampung nggak ada jikernya di Cikoneng di Anyar itu ada di sana. Nah itu banyak penelitian diarahkan ke Cikoneng karena di sana ada masjid yang langsung dibuat oleh masyarakat Lampung di sana. Kalau yang itu Pak, yang ini peta Pak ya? Peta taman Pak. Ya itu peta kita ya pada saat dilakukan penelitian. Ini peta area taman itu ya. Apalagi area sekitar dan ini proses pengukaran pada saat itu. Oh itu proses waktu penggalian. Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 77. Penggalian pengukarannya sampai diresmikan tahun 1984. Oh, ditemukan pertama kali tahun 1960. Tahun 1957. 57. Pembuatan punten itu. Ya proses bukan pembuatan karena itu pemugaran. Pemugaran. Dan itu sudah terbentuk dan batunya sudah ada. Tinggal dikembalikan pada posisi semula. Bahkan para peneliti di sana pada saat memasang batu satu itu bisa dipasang sehari karena letak satu batu itu bisa sehari karena dia nggak sembarangan menaruh batu pada posisi yang tidak benar. Harus presisi benar. Harus posisinya itu. Jadi, memang pertama mereka dipoto-foto dulu. Oh ini Pak. Ini. Ya. Ini waktu masih awal-awal ya. Nah itu banjir itu makanya dinamakan di sana itu dinamakan batu mayat karena pada saat ditemukan semua posisi seperti itu hanya batu yang ada di tengah itu pada posisi robohan seperti itu. Itu awal mulanya ditemukan posisinya roboh mengucur seperti mayat masyarakat menyebutnya batu mayat. Namun sebenarnya itu adalah menhir yang menhir ya. Batu berdiri sehingga ditetapkan oleh para arkeolog banyak arkeolog. Oh iya ini waktu arkeolog itu melakukan pemugaran mayat itu. Jadi kan banyak orang yang nggak tahu Pak batu mayat itu apa memang dulu itu bekas kuburan atau apa? Kadang kan orang itu seperti itu Pak. Di sana nggak ada mayat, nggak ada. Proses tahun 97 sampai 1984 baru diresmikan tahun 1984. Nah kalau batu yang di sini ini ada di angka ini kalau diekspos atau dimasukkan dia ya ini sebagai gambaran saja ini akan diekspos. Ini ada mitosnya Pak ya. Biji kalung ya sudah dipanik ini dengan 3 kali perhitungan sama maka akan terkabul apa yang menjadi keinginan. Oh iya ada mitosnya. Cita-citanya apa? Banyak yang cocok gitu.
Ini juga patung Budi nih Pak ya? bukan, Ya? ini Bukan. sudah masuk Megalitik. tradisinya Tradisi. megalitik, makanya tipenya itu tipe Polynesia. Tipe-tipe Polynesia ini banyak di daerah Kalimantan di sana. Mereka membuat patung itu dari kayu, tapi semakin ke bawah itu semakin membesar. Nah, Ini ada sanggul. sanggulnya ya? Ya. Sanggulnya di. Ya kalau apa pahatanya ya masih yang itu. Ini lebih dulu gitu, lebih dulu. Berarti dulu yang ini Daripada yang ini, karena ini zaman peralihan dari masa prasejarah masuk ke klasik gitu. Nah, makanya cara duduknya pun itu bukan tipe Buddha, bukan. Iya. Bukan tipe Buddhanya, hanya seperti itu. Ya. Kalau di situ, kalau yang itu kan ada Dianisnya. Oh, Ya. Ada cara duduknya itu, ada tuh cara duduk. Oh, yang ini termasuk Dharma Takla Nudra. Wairutan. Nah, itu Dharma. Wairutan. Nah, ini kalau ya mungkin kalau orang bertapa ini ada ininya, makanya kalau difoto monggo silahkan difoto. Jenis-jenis orang bertapa itu kan seperti itu. Kalau untuk apa ya, kalau meditasi Sama. Duduknya sama ya. Tekniknya itu untuk meniadakan bahaya kalau menurut Buddha itu ya. balak-balak lah intinya ya. Balaknya itu ke zenit yang pertama, jadi cara duduknya begini gitu. Nah itu memang ada ciri-ciri khasnya. Kemudian untuk yang kedua Ratna Sambawa itu ada juga, itu melambangkan pemberian amal, memberikan anugerah atau berkah. Itu berkah ya, itu yang kedua. Makanya itu nggak ada yang Buddha itu yang begini, seperti itu nggak ada kan. Kalau ini kan tangannya seperti Ini pas tanah yang di tengah ini. seperti yang di tengah. yang zenit dan cakra mudra. Jadi saya agak tertarik yang ini, Pak, ya. Ini tangannya memang berbeda. Iya. Tangannya dia Itu memang bukan Buddha, jadi masih masa Peralihan. Ya itu di Lampung. Itu kalau arca hanya ada yang di sini. Di seluruh Lampung, provinsi Lampung itu nggak ada arca yang wujud manusia. hanya di sini kita. museum kita Pembakalan ini. Kalau arca gajah, kemudian arca sapi itu ada di daerah Tanggamus. Dan di sana ada prasasti batu gede di sana untuk kalau di sana untuk mantra-mantra di sana. Oh, ini juga membawa sebilah Ada, ini Pak ya, iya. senjata Pak ya. Senjatanya. Ini Ini sudah ya sudah mulai mengenal punya seni gitu. Belati lah, semacam belati. Semacam belati. Makanya ini adatnya orang Lampung. orang Lampung ya. Pak. Lampung itu memang walaupun mereka di tempat ibadah sebenarnya mereka adatnya cuma memakai senjata belati. Iya, sekarang ini memang ya nggak boleh karena itu saja. Iya. Banyak ketika membawa senjata mereka salah gunakan. Jadi ya. Terus yang lain. Jadi kayak koleksi kita ini, karena ini sebenarnya ya kalau disebut museum ini memang bukan museum, belum layak kalau museum. Iya. Tapi kalau orang nyebut site museum bisa, karena ini atau bisa dikatakan museum lokal. Namanya museum itu harus dari berbagai macam kabupaten ditaruh di situ. Makanya di Museum Lampung itu ada Museum Lampung, tapi Museum Lampung itu di sana hanya memuat replika. Nah ini ada di sana juga di Museum Lampung, itu juga ada di Museum Lampung, prasasti Bungkut juga ada di Museum Lampung, tapi itu merupakan replika, jadi aslinya ya hilang. Karena selain penemuan benda-benda ini mungkin ada apa? oh enggak, kalau pusaka ya ada, cuma kan betul-betul yang lokal di sini ditemukan. Ya nanti Ini yang sudah jenis besi ini Pak ya. setelah Itu Mbak. yang punya sampan itu nanti dilakukan penelitian ya mungkin ditaruh di daerah sini mungkin kemas lagi, makanya nanti harus saya laporkan
laporan ke Badan Penelitian. Iya. Nanti dilakukan penelitian. Nah ini saya mau tanya Mas, ini penemuannya di mana ini? Itu di bawah Punden, Pak. Di seputaran Punden, pintu Punden. Di depan pintu Punden itu. Ya. Yang sebelah barat, batu dua, Dekat tangga waktu mau naik ke tangga naik itu ada di dua batu ini, di pas di Itu enggak penggalian Pak? enggak. Enggak. Tapi memang kami ini kan dalam rangka jejak spiritual, Pak ya, dalam Tapi rangka penelusuran dunia gaib. Jadi kami selalu identik dengan hal yang gaib. Jadi saya sendiri pun nggak tahu apakah itu memang benda bersejarah atau memang itu hanya sebuah pusaka. Tapi saya sendiri pun belum tahu. Tapi intinya pesan dari apa kami mengungkap gaib yang ada di sana, memang itu harus kami serahkan dan kami kembalikan kepada yang Ya, nanti suatu saat nanti ada penelitian ya, sampai juga masih terlibatkan ini. iya. Karena ya nanti sampai gimana nih ditemukan, ya, sampai diserahkan di sini dan memang tepat, artinya nggak ada kesalahan sampai. Iya. Dan nanti setelah dilakukan penelitian, nah, sampai bisa mengungkapkan hasil penemuan ini, gitu. Iya. Karena kaitannya dengan itu semua harus dapat penelitian. Ini betul-betul karena itu betul-betul sangat budaya atau bukan, nah ini dulu. Iya, betul, Pak. Karena memang kami selalu berkaitan dengan hal yang gaib. Jadi kadang yang muncul dari gaib itu saya juga kan nggak tahu apakah itu memang benda bersejarah atau hanya sebuah besi aji, Pak ya. Nah, saya juga tidak tahu, tapi intinya pesan dari gaib yang di sana itu harus dikembalikan ke sini lagi gitu, ke museum. Dan dia pesen nggak boleh naik ke Punden itu. Nah, kami sama sekali tidak naik. Karena itu memang karena kami juga buat tulisan di sana, Ya. itu memang nggak diperkenankan naik. Untuk apa? Karena untuk penghormatan dulu itu disakralkan dulu. Iya, coba. Untuk tempat peribadatan mereka kita namanya Suci lah, menghormati gitu. Walaupun mungkin agama kita berbeda, itu dulu digunakan untuk animisme, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Buddha. Kita tetap menghormati karena di situ dulu Iya. dianggapnya Iya, tempat yang suci sakral. gitu. Karena di situ ada tingkatan pertama, kedua, ketiga, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu, alam nafsu, alam manusia dan alam dewa yang tingkat tertinggi itu kan. Ada beberapa Ada 3 fase itu. gitu. Makanya ya kita sebagai menghormati. Ya kalau mungkin teman-teman yang di sana naik itu untuk membersihkan ya namanya, Iya, Pak. untuk kerapian ya, untuk tugas itu memang bukannya membersihkan, nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat dilarang naik, memang pesannya dari itu memang nggak boleh. Iya. Makanya itu ya kalau bisa dikatakan naik di situ itu ya bahaya buat kita sendiri nantinya. Makanya sebenarnya nggak saya sampaikan yang sudah naik sudah besok lagi jangan naik. Saya sampaikan gitu. Kalau saya takut-takut ya mereka sebenarnya nggak mau naik. Tapi memang kenyataannya setelah mereka itu saya kasih tahu jangan naik karena itu sebagai bupati mereka sudah besok nggak naik lagi. Gitu. Kalau kita sampaikan itu memang nggak boleh dan itu berbahaya. Memang berbahaya. Bahaya mereka. Ya, Kalau kita langsung kasih takut-takuti ya nanti malah mereka panik gitu malah. Nah, ya sudah. Yang penting kalau udah terlanjur ya namanya terlanjur nggak apa-apa. Ya, jadi kami terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Jadi terima kasih atas segala sesuatunya dan penjelasan-penjelasan dari ini semua, dan memang kami dalam misi penelusuran dunia gaib dari Padepokan Spiritual Cakra Biru, dan kami menemukan benda gaib yang kemarin itu dan kami kembalikan kepada yang punya di sini awalnya kan begitu. Dari sini alhamdulillah sudah diterima dan semua, justru kami malah diberi banyak pengetahuan dari benda-benda bersejarah yang di sini dari Museum Purbakala ini. Jadi ya pemirsa, sepertinya ini kita sudah cukupkan sekian dulu, dan kami sangat terima kasih dengan Bapak Turwidi yang sebagai pengurus dan pegawai yang di sini di museum ini, dan ini saya ditemani oleh Bapak Kurmen dari Dinas Kecamatan juga, dan kameramen pasti yang tidak pernah kelihatan kamera. Jadi kami sangat terima kasih banyak sekali,
dan kepada para pemirsa dunia gaib dari Padepokan Spiritual Cakra Biru dimanapun Anda berada. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu saya itu yang kami tongos dari gaib atau apa itu saya diberi cindera mata itu. Terus waktu kami mau pulang ada dua lagi yang kesurupan. Itu. Jadi satu anak saya sendiri, terus yang kedua kawannya, anak saya juga anak itu. Jadi memang harus dikembalikan. Itu dapat apa? Tadi dikasih apa? Kasih benda. Terus harus dikembalikan. Kayak gitu. Terus Harus yang satu ditaruh di juga, sini. Harus ditaruh di museum. harus kembalikan ke museum. Terus yang satu juga kebetulan waktu kami juga mau pulang itu ada yang masukkan lagi. Terus Tarik ke atas, mau ditarik ke mau atas. ditarik ke atas itu udah tarik lagi ya, karena memang saya membaca pesan di situ kita kan nggak boleh naik ke atas, jadi dan saya tahu itu memang tempat dulu itu memang tempat yang sakral. Sakral dan disucikan tempat yang suci. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali sama sampean seluruh tim. Memang kemarin malam itu ya agak cuaca agak dan sedikit. Mohon maaf, Malah seru. mohon maaf kami nggak bisa ngangkat pada saat itu udah sampai tuh. Soalnya suasana, Pak. Karena cuaca. Oh iya betul.